Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita sehingga alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita kembali dalam kondisi sehat ya semuanya. Mari kita mulai kuliah kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita setelah mid semester ya. Dan pada pertemuan pertama kita ini, kita akan mulai menyusun model ya, mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari ya pada sesi-sesi kuliah sebelumnya untuk kita terapkan dalam permasalahan yang sudah kita pilih ya. Baik, sebelum nanti saya mengecek kesiapan Anda ya tentang materi yang akan Anda bahas ya. Terlebih dahulu akan saya sampaikan timeline ya. Timeline dari kegiatan proyek penyusunan model yang akan kita lakukan ini ya. Saya mencoba untuk men-share screen. Apakah sudah bisa dilihat di layar Anda? Sudah ya? Baik. Ya, ini timelinenya. Kita rencanakan ada 9 pertemuan ya, tapi mungkin tidak sampai 9 karena 9 itu ini ya apa namanya dengan hari ini juga ya. Jadi kalau tidak cukup ya nanti semoga tetap masih bisa selesai ya apa namanya rencana kita ini ya. Baik, ini ada 9 kali pertemuan dan kita mencoba semoga dalam 9 pertemuan ini kita ini ya sudah berhasil selesai dalam menyusun model ya. Nanti pada pertemuan yang pertama itu ada 3 aktivitas yang akan Anda lakukan. Berarti pertemuan yang pertama kita awali pada pekan depan ya. Jadi hari Senin pekan depan itu adalah pertemuan pertama, berarti Anda mengerjakan 3 ini ya. 3 ini Anda kerjakan. Yang pertama apa? Anda mendeskripsikan objek yang dimodelkan ya. Objek yang mau Anda modelkan itu silahkan dideskripsikan, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Bagaimana karakteristik objek itu, perilaku objek itu ya. Kemudian sifat-sifatnya gitu ya. Ya, ini bisa lebih jelas ya. Karakteristiknya, perilakunya, sifat-sifatnya ya, apalagi dinamikanya mungkin ya, dan lain-lain ya, dan lain-lain dari objek itu silahkan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan Anda memodelkan objek tersebut apa ya. Apa tujuan Anda memodelkan objek tersebut? Apakah hanya ingin mengetahui gambaran dari perilaku objek saja di masa yang akan datang seperti apa, atau Anda ingin memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau Anda ingin mengoptimasi sesuatu yang terjadi pada objek itu ya. Jadi itu silahkan ya, tujuan dari modelnya ditentukan apa tujuannya ya. Apakah mau menggambarkan objeknya, sekedar menggambarkan objeknya, ingin mengetahui kondisinya di masa yang akan datang seperti apa, apakah Anda ingin menyelesaikan sebuah permasalahan yang terdapat dalam objek itu, ya, apakah masalah optimisasi atau masalah-masalah yang lain, atau Anda ingin memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada objek itu, dan seterusnya. Nah, itu silahkan
nyatakan dengan jelas ya. Oke, berikutnya yang ketiga, Anda mendata ya faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dari objek yang dimodelkan ya. Dinamika itu perubahan ya. Perubahan dari objek yang dimodelkan ya. Misalkan dia bertambah karena apa ya, berkurang karena apa ya. Nah, kalau perubahan itu kan ada tambah ada kurang biasanya ya. Kalau makhluk hidup biasanya itu ya, dia bertambah karena apa, berkurang karena apa, dan seterusnya. Itu ada data ya. Bertambah karena apa, berkurang karena apa ya. Nah, ini ya catatan ya, bahwa setiap data atau fakta yang Anda sampaikan ya dalam laporan Anda itu harus disertai ya dengan referensi ya yang valid ya. Nah, ini yang penting ya catatannya. Jadi setiap Anda menyampaikan apapun dalam laporan Anda ya, itu harus disertai dengan referensi yang valid ya. Karena apa? Karena Anda bukan ahli dalam bidang itu ya. Misalkan Anda ingin memodelkan tentang misalkan jumlah umat Islam di kampung misalkan kampung Sapen. Kan Anda kan bukan ahli tentang kampung Sapen ya. Anda bukan ahli demografi, juga bukan penduduk asli Sapen yang mengetahui betul. Jadi segala sesuatu yang Anda sampaikan dalam tulisan, yang Anda tulis ya dalam tulisan Anda, itu harus disertai dengan referensi yang valid ya. Ya, referensinya bisa dari jurnal ya, dari buku, dari website ya, website yang valid ya, yang terpercaya ya, kemudian dari wawancara ya juga bisa ya. Ya, referensi bisa dari jurnal, buku, website ya, wawancara, apalagi bisa dari atau dokumen-dokumen yang lain ya. Bisa dari dokumen, misalkan dari surat keputusan atau dari surat keterangan, dari misalkan laporan ya, laporan penelitian ya, dari laporan ilmiah ya, laporan ilmiah, dari dokumen dan lain-lain sebagainya ya. Nah, yang penting harus ada referensinya ya, jangan sampai tidak ada referensinya ya. Nah, untuk keseragaman referensi ditulis dalam bentuk footnote ya. Ya, ini saya beri ini aja ya. Saya beri nomor biar enggak dalam bentuk footnote ya. Si laporan, referensinya pakai footnote, jadi nanti pakai di bagian ini ya. Review, bukan review ya, apa? Reference, Pak. Ya, reference ya, bagian reference. Ya, maaf ini agak lama ya, karena saya install Mendeley ini jadi agak lama bukanya. Nanti di insert footnote ini ya, jadi itu yang pertama nanti akan Anda lakukan ya. Jadi 3 ini tugasnya mendeskripsikan objek yang dimodelkan,
menentukan tujuan dari memodelkan objek, mendata faktor-faktor yang mempengaruhi objek yang dimodelkan ya. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Nanti file ini akan saya kirimkan ke grup ya. Tidak usah khawatir, tidak perlu ditulis. Nanti akan saya kirimkan ke grup. Sampai di sini silahkan ada yang mau ditanyakan. Pak izin bertanya, Ya, silahkan. untuk referensi itu apabila datanya diperoleh dari kuesioner untuk mendapatkan data primer itu apakah boleh Pak? Boleh ya, sangat boleh ya. Ini saya tambahin ya biar lebih jelas. Dari website, dari wawancara, dari kuesioner ya, juga boleh ya. Yang penting jangan asal menyatakan tanpa ada referensinya ya. Misalkan Anda memodelkan tentang apa? Tentang ini masalah yang Anda angkat nanti lebih khusus adalah masalah keumatan ya, masalah keumatan ya. Misalkan Anda memodelkan tentang jamaah haji dan umroh di Indonesia ya, dinamika jamaah haji dan umroh di Indonesia misalkan. Itu Anda menyatakan bahwa masa tunggu dari keberangkatan haji sampai tahun ini adalah masa tunggu yang terpanjang ya, yang terpanjang jamaah haji di Indonesia pada tahun 2021 ini adalah 90 tahun. Nah, Anda cuma mengatakan begitu ya, tanpa diikuti dengan referensi. Nah, itu kan meragukan ya, apa benar masa tunggunya 90 tahun. Dari mana Anda tahu ini? Padahal Anda kan bukan orang yang berkecimpung di bidang itu selama ini ya. Nah, begitu ya. Jadi Anda harus menyampaikan referensi ya dengan jelas ya. Termasuk nanti ketika Anda menyusun asumsi ya. Nah, di sini juga mungkin perlu saya berikan catatan supaya tidak lupa ya. Setiap nanti ketika asumsi ya, setiap asumsi yang Anda sampaikan atau Anda susun ya dalam laporan itu juga disertai dengan referensi yang valid ya. Jadi jangan sampai nanti Anda hanya mengasumsikan sesuatu tapi tidak tahu dari mana, itu ngawur gitu ya, tidak ada sumbernya yang bisa dipercaya ya. Nah, ini yang perlu ya, perlu saya tekankan di awal. Jadi mulai dari sekarang Anda harus berburu referensi tentang model yang tentang objek yang Anda modelkan itu sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya baca referensi tentang objek itu sehingga Anda tahu karakteristiknya, perilakunya, sifat-sifatnya ya, dinamikanya ya. Itu supaya Anda tahu dengan detail. Begitu ya, Mbak siapa tadi ya? Mbak Rifana ya. Oke, yang lain dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik ya, kalau tidak ada, saya ingin mengecek kesiapan masing-masing Anda ya. Masing-masing Anda kan Anda sudah terbagi dalam
beberapa kelompok ya, dalam beberapa kelompok. Nah, saya ingin bertanya pada masing-masing kelompok tentang kesiapan Anda dalam memodelkan ya, memodelkan objek yang nanti Anda mau modelkan ya. Oke. Kelompok 1 ya, saya mulai dari kelompok 1. Ini ada 6 anggotanya. Rifda, Nidaul Labibah, Wida Silvia, Yuni Pratiwi, Celia Candara, Salman Al-Farisi, dan Mu'alim Ahmad. Ya. Siapa ini juru bicaranya? Silahkan. Salah satu juru bicaranya untuk kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya sampai kelompok berapa? Kelompok 6 ya, sampai kelompok 6 silahkan disiapkan juru bicaranya yang mau menyampaikan ya. Oke, kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa tadi? Rifda, Pak. Nah, Rifda silahkan. Untuk kelompok 1 baru ini, Pak, mendiskusikan judul sama tapi sudah nemu juga sih, Pak. Bisa disampaikan apa yang mau diangkat? Insya Allah tentang pengaruh zikir terhadap kesembuhan pengguna minuman beralkohol. Ya, pengaruh zikir terhadap kesembuhan pengguna minuman beralkohol ya. Jadi itu objek apa yang Anda modelkan? Bisa nggak Anda menentukan objeknya apa berarti itu? Objek pemodelannya apa? Penggunanya, Pak. Ya, betul. Objek pemodelannya adalah pengguna minuman beralkohol itu ya. Jadi orang ya. Iya, Pak. Orang. Nah, itu Anda bisa menentukan ya. Apakah Anda akan membidik satu orang tertentu atau Anda akan membidik komunitas ya. Bisa ya, bisa satu orang individual gitu ya. Bisa juga populasi ya dalam satu komunitas begitu. Nah, silahkan ya nanti berarti deskripsikan dengan jelas nanti ya karakteristik pengguna minuman beralkohol seperti apa, sifat-sifatnya, perilakunya, perubahan-perubahan yang terjadi bagaimana ya, dan seterusnya selengkap-lengkapnya. Kemudian tujuan memodelkannya apa Anda? Tadi kan ingin mengetahui tadi ya, ingin mengetahui pengaruh dari zikir terhadap itu ya pengguna itu. Kemudian Anda rinci, Anda data faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ya. Nah, zikir itu mempengaruhi apanya nanti? Mungkin mentalnya atau pola pikirnya. Ya, nanti ditentukan lagi ya. Itu harus Anda jawab dengan referensi ya. Zikir Ya, itu mempengaruhi apanya pengguna minuman beralkohol itu harus dijawab dengan referensi, tidak sekedar kira-kira ya. Ya, Pak. Nah, misalkan berpengaruh terhadap mentalnya, berarti Anda harus mendata seluruh faktor yang mempengaruhi mental peminum alkohol itu ya. Apa saja yang mempengaruhi mental mereka gitu ya. Didata yang baik yang mempengaruhi positif maupun yang mempengaruhi negatif itu apa saja gitu ya. Nah, gitu. Atau juga bisa setting Anda itu tergantung referensi ya, tergantung Anda mau pilih yang mana berdasarkan referensi yang Anda baca. Setting Anda adalah orang normal ya, orang normal. Orang normal nanti mentalitas orang normal itu dipengaruhi salah satunya pengaruh buruknya adalah alkohol, pengaruh baiknya adalah zikir ya. Jadi mentalitas kesehatan mental seorang itu ada pengaruh baik, ada pengaruh buruknya ya. Nah, nanti Anda akan mengukur seberapa besar pengaruh negatif alkohol itu terhadap perilaku seorang dibandingkan dengan pengaruh zikirnya. Begitu. Jadi lebih mungkin ya bisa dikatakan lebih besar mana ya kalau seorang itu mengkonsumsi alkohol dengan seorang itu berzikir gitu ya.
Nah, itu juga bisa, tapi itu nanti tergantung referensinya Anda ya, lebih condong yang mana, lebih valid yang mana. Saya hanya mengira-ira nih ya, belum baca referensi soalnya ya. Jadi bisa objeknya itu adalah peminum alkohol, atau yang kedua objeknya adalah manusia normal ya, gitu. Yang nanti diukur kesehatan mentalnya. Oke ya, terima kasih. Kelompok 1 saya kira sudah cukup bagus ya temanya. Kelompok 2, Muhammad Lutfi, Hanifah, Hanipuspa, Latifah, Rila Handini, Mufarid, dan Imam Hafid. Silahkan salah satu menyampaikan. Saya, Pak. Siapa, Mbak Hani? Iya. Ini Pak, Ya, kami silakan. baru membahas judul. Kami baru membahas judul, tujuan, sama baru mengumpulkan data-datanya, Pak. Ya, disampaikan apa? Tema yang kamu angkat apa? Kalau judulnya itu model perubahan jumlah like pada postingan pemuda hijrah dalam rentang waktu 1x24 jam melalui platform Instagram sifmedia.id, Pak. Tujuannya itu untuk mengetahui seberapa banyak peminat dari postingan dakwah di kalangan generasi zilenial muslim di era 5.0, Pak. Bentar, diulang lagi tadi judulnya. Pelan-pelan mungkin saya kurang mendengar tadi. Judulnya model perubahan jumlah like pada postingan pemuda hijrah dalam rentang waktu 1x24 jam, Pak. Model apa tadi? Model perubahan jumlah like. Jumlah like ya? Iya. Jumlah yang menyukai gitu maksudnya? Iya, Pak. Ya, sebentar. Ini tema yang saya belum familiar ya. Coba bisa dijelaskan itu gimana nanti ya? Atau dibaca ulang judulnya, terus setelah dibaca ulang kamu jelaskan sedikit. Judulnya itu model perubahan jumlah like pada postingan pemuda hijrah dalam rentang waktu 1x24 jam. Nah, tujuan kami mengambil tema ini tuh untuk mengetahui antusiasme para pemuda zilenial dalam melihat konten dakwah digital, serta ingin mengetahui ketertarikan para pemuda terhadap konten-konten dakwah di masa sekarang ini, Pak. Itu objek yang Anda modelkan apa berarti? Dilihat dari ininya, Pak, dari like-nya. Ya, modelnya itu apa? Model objeknya, maaf ya. Objek yang kamu modelkan itu apanya? Like apa? Apa itu? Apa berarti itu? Akun Instagramnya itu? Jumlah like dalam akun Instagramnya itu? Iya, Pak, betul. Kalau jumlah like itu kan ya, kalau mau Anda jumlah itu kan memang kuantitas ya. Jumlah like itu kuantitas ya, bisa dianalogikan dengan jumlah apa, misalkan jumlah populasi kijang gitu kan. Jadi dia kan setiap hari itu kan ada perubahan begitu ya. Iya, Pak. Cuma saya Tapi belum ini nanti belum dibatasin, jadi bisa. setiap Itu kan berarti interval waktu pengambilan datanya kan per 24 jam. Gitu. Iya. Iya, Pak. Maksudnya setiap jumlah like itu kan terkait dengan suatu postingan ya, suatu konten yang diposting gitu ya. Iya. Jadi nanti setiap akun Instagram Pemuda Hijrah itu memposting sebuah konten, terus Anda hitung jumlah yang like dengan postingan itu dalam waktu 1x24 jam berapa begitu.
Iya Pak, betul. Ya, nanti kalau dia posting konten yang lain lagi, Anda hitung lagi jumlah like-nya berapa gitu ya. Iya, Ya, sehingga nanti setiap postingan itu ada data jumlah like-nya begitu ya. iya Pak. Terus yang Anda mau teliti gimana? Kalau Anda sudah punya data jumlah like-nya itu, misalkan postingan pertama yang like 3.500, postingan kedua yang like 3.300, misalkan begitu, sampai postingan keberapa gitu Anda sudah tahu jumlah yang like-nya begitu, terus apa yang mau Anda lakukan? Untuk melihat itu Pak perubahannya. Kan setiap kontennya itu kan kadang beda ya Pak, dalam bentuk video, kadang dalam bentuk foto. Nanti tuh mau dilihat kira-kira tuh like-nya lebih banyak yang mana, terus berdasarkan kontennya juga gitu Pak. Ya, cuma kan Anda mau bekerja dengan model ini ya, tidak bekerja dengan statistik ya. Kalau Anda bekerja dengan statistik kan Anda akan menganalisis kalau video yang like bagaimana, kalau kalau apa gambar yang like bagaimana begitu. Ya, itu kan nanti data statistik ya, statistik deskriptif ya. Pakai jumlah, pakai rata-rata gitu kan. Nah, kita kan tidak bekerja dengan itu, kita bekerja dengan model ya. Kita bekerja dengan model itu berarti Anda harus membuat model nanti ya. Nah, model yang Anda buat adalah model itu dinamika like dari postingannya pemuda hijrah itu ya. Nah, apa yang mempengaruhi seorang itu melike suatu postingan gitu ya. Nah, itu yang harus Anda cari nanti mestinya ya. Jadi ketika suatu postingan itu atau ketika suatu konten diposting itu kan orang bisa menentukan dia akan like atau tidak gitu ya. Nah, itu apa yang mempengaruhinya gitu. Nah, itu yang Anda modelkan nanti mestinya begitu ya. Dan itu memang Iya Pak. agak lebih sulit karena Anda memodelkan perilaku manusia ya. Memodelkan keputusan manusia untuk melakukan atau memodelkan pikiran manusia untuk memutuskan sesuatu ya, dan itu memang sulit ya. Tapi ya kalau mau dicoba boleh ya, silahkan ya. Itu tema yang menurut saya tema yang aktual ya, yang memang banyak dipakai atau sedang 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 terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan mungkin kita perlu merespon secara ilmiah ya dengan model matematika. Ya, saya kira bisa diteruskan, cuma memang saya mau memberikan warning ya, itu lebih sulit ya daripada tema yang mungkin kelompok pertama tadi, karena kalau kelompok pertama kan dia memodelkan ini ya, lebih memodelkan ke ya meskipun perilaku, tapi perilakunya itu perilaku yang lebih mudah dimodelkan ya. Tetapi kalau Anda itu kan keputusan ya, keputusan untuk memberikan like dan tidak like itu kan sangat banyak dan sangat dinamis ya. Ya nanti bisa dicoba ya, bisa dicoba untuk Anda memodelkan. Iya Pak. Baik, terima kasih kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, ada Salisa, Fuad, Gayatri, Devita, Ara, Indriani, dan Roihatul Jannah. Silakan yang mau menyampaikan. Untuk kelompok 3 masih membahas temanya yaitu pengaruh adanya takzir terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah. Kayak terputus Mas, suaranya Mas. Tema yang kita usung yaitu pengaruh adanya takzir terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah. Oke, berarti yang Anda
mau modelkan apa itu? Objek yang mau Anda modelkan apa? Santri di Pondok Pesantren Nurul Umah, Pak. Kalau santri itu kan orangnya, jumlahnya ya. Itu bukan jumlahnya toh yang Anda modelkan? Apa yang Anda modelkan, Mas? Itu, Pak, apa pengaruh takzirnya itu? Ya, itu pengaruhnya ya. Takzir itu adalah sebuah faktor yang mempengaruhi perilaku objek. Nah, perilaku objeknya itu apa? Yang mau Anda modelkan itu apa? Kedisiplinannya. Ya, benar ya. Yang Anda modelkan adalah kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Umah. Nah, kedisiplinan santri itu kan kayak berarti kalau kedisiplinan itu kan berarti kayak ini ya, suatu apa ya? Eh, suatu kondisi ya, kondisi atau pencapaian gitu ya, bisa dikatakan pencapaian ya, kondisi pencapaian seperti ibaratnya yang mudahnya adalah nilai ya, nilai matematika gitu ya. Misalkan pengaruh kalkulator dalam pengaruh kalkulator dalam nilai ujian atau pengaruh belajar dengan kalkulator dalam nilai ujian matematika. Itu kan kayak gitu ya. Jadi nilai ujian itu kan suatu achievement ya, suatu pencapaian tertentu yang bisa diukur dengan suatu kuantitas, dengan angka gitu ya. Dan pencapaian itu dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya mungkin belajar menggunakan kalkulator misalkan begitu ya. Nah, Anda kan juga sama ya, kedisiplinan santri. Kedisiplinan santri itu kan suatu pencapaian yang ada pada santri ya. Nah, pencapaian itu kan bisa diukur secara kuantitas juga ya, dengan angka ya. Kedisiplinan nanti mungkin skala disiplinnya itu seperti apa itu harus Anda buat ukurannya ya. Bagaimana Anda akan membuat ukuran kedisiplinan itu penting nanti ya untuk mengukur kapan seorang itu dikatakan lebih disiplin dan bagaimana ukuran kedisiplinannya gitu ya. Bagaimana nilai matematika itu kan ada ukurannya kan. Ukurannya misalkan ya 1 sampai 10 begitu ya. Itu kan ukurannya ya. Ada ukuran dari nilai matematika itu. Nah, bagaimana Anda mengukur kedisiplinan santri? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab nantinya ya. Anda harus mendefinisikan ukuran kedisiplinan itu seperti apa. Dan setelah itu Anda mendata faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kedisiplinan santri itu. Salah satunya mestinya adalah faktor takdir tadi itu ya. Begitu ya, kelompok 3. Ada yang mau disampaikan kelompok 3? Baik, Pak, cukup. Ya, jadi tugas Anda selain 3 hal tadi, ya, selain mendeskripsikan objek, menentukan tujuan pemodelan dan seterusnya, adalah mendefinisikan ukuran dari kedisiplinan. Ya. Bagaimana Anda mengukur kedisiplinan itu menjadi tugas Anda untuk Anda definisikan. Ya. Baik, berikutnya kelompok 4 ya. Ada Dwi Wahyuni, Yogi Anggara, Muhammad Ulil, Faizal, Bagus, Alia, dan Alma. Silahkan yang mewakili. Untuk temanya kita mau ini Pak, mengangkat tema dinamika pembangunan masjid guna mengetahui persebaran umat muslim pada suatu daerah. Untuk daerahnya belum ditentukan Pak, masih didiskusikan. Ya, dinamika pembangunan masjid untuk mengetahui persebaran umat muslim. Umat muslim. Itu ya. Atau logika berpikirnya bagaimana? Kenapa pembangunan masjid dikaitkan dengan
persebaran umat Islam gitu ya, persebaran Muslim. Jadi gini Pak, kemarin itu diskusinya, jadi kita mau mengambil sampel itu di suatu daerah yang masyarakat Muslimnya itu masih minoritas gitu Pak, jadi masih dominan yang non Muslim. Jadi kan dengan adanya pembangunan masjid itu kan menjadi apa pusat untuk kegiatan umat Muslim itu loh Pak. Jadi ada dengan adanya pembangunan masjid itu menambah banyak umat Muslim di daerah sekitar situ gitu Pak. Mungkin ini ya berarti ya pengaruh pembangunan masjid terhadap penambahan jumlah umat Islam di daerah itu, begitu? Iya Pak. Berarti Jadi kan kemungkinan gimana? kalau ada masjid di suatu daerah situ kan berarti nanti eh, masyarakat di sekitar situ tuh juga yang beragama Islam gitu loh Pak, yang di sekitar masjidnya. Itu berarti masjid jadi kayak alat deteksi gitu. Kalau ada masjid di situ berarti di situ terdeteksi ada komunitas Muslim, begitu. Iya Pak, gitu Pak. Terus kalau begitu apa yang mau dilakukan kalau masjid sebagai alat deteksi itu? Jadi nanti kita pengen memodelkan dari rentan tahun berapa ke tahun berapa itu jumlah masjid di suatu daerah itu ada penambahan atau penurunan gitu Pak. Jadi tujuannya nanti untuk mengetahui umat Muslim di daerah suatu daerah yang kita modelkan nanti itu menambah atau berkurang gitu Pak. Ya, cuma itu ini ya, kalau menurut saya kok belum terkait secara erat ya antara jumlah masjid dengan ini ya, jumlah umat Islam. Ya memang logikanya begitu, semakin umat Islam semakin banyak, masjidnya semakin banyak. Cuma untuk mengaitkan secara erat dalam suatu fungsi matematis itu agak susah nanti ya kayaknya ya. Karena kan kalau apa yang mau Anda modelkan, objek yang mau Anda modelkan apa, misalkan jumlah umat Islam di daerah itu ya, jumlah umat Islam kan berarti itu kan populasi umat Islam. Itu kan nanti modelnya kan model logistik ya, kayak populasi Kijang, populasi apa kemarin ya, populasi Kijang kayaknya gitu ya. Nah, populasi Kijang itu kan tumbuh atau bertambah karena apa? Karena faktor kelahiran, karena faktor mungkin apa namanya mendapatkan suplai makanan dan seterusnya ya. Seperti itu kan logikanya begitu. Nah, kayak misalkan Anda memodelkan atau objek yang Anda modelkan adalah jumlah umat Islam di daerah tertentu. Nah, jumlah umat Islam itu bertambah karena apa? Bertambah karena kelahiran orang tua yang Muslim ya, melahirkan anak yang Islam. Yang kedua bertambah karena mungkin ada yang mu'alaf ya, yang berpindah agama dari non Muslim ke Muslim. Yang ketiga bertambah karena ada pendatang baru yang dari luar daerah itu masuk ke daerah itu kan bertambah. Nah, kalau bertambah karena adanya masjid itu kok kayaknya masjid itu bukan faktor yang menambah umat Islam, tapi masjid itu adalah efek dari penambahan umat. Karena umatnya bertambah banyak, kemudian didirikan masjid, gitu ya. Bukan berarti masjid itu adalah sesuatu faktor yang akan menentukan penambahan jumlah umat Islamnya, kan bukan, gitu ya. Gimana Mas Alja? Mungkin saya salah tangkap atau bagaimana? Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau dari hasil diskusi teman-teman sih yang dimodelkan itu objeknya masjidnya sih Pak. Jadi pembangunan masjid itu dengan
persebaran umat muslim di suatu daerah. Jadi kita mendeteksi persebarannya itu melalui pembangunan masjid yang ada gitu, Pak. Ya, itu tadi ya, persebaran itu objek yang dimodelkan apa? Kan tetap umat Islamnya ya, umat Islamnya ya. Tetap populasi muslimnya ya. Soalnya kalau masjid sebagai deteksi ya, masjid sebagai deteksi pertumbuhan umat Islam, itu nanti dalam model itu ini ya, keterkaitannya dalam model itu akan saya kok belum bisa membayangkan ya, keterkaitan antara itu ya, atau nanti kita akan meletakkan faktor masjid itu di mana gitu loh. Karena masjid itu kan sebagai efeknya, bukan faktor yang mempengaruhi jumlah umatnya ya. Bukan faktor yang mempengaruhi pertambahan, tapi itu sebagai efek dari pertambahan itu. Jadi itu hubungannya tidak langsung gitu ya. Ya, saya kira perlu ini Mas Arya ya, perlu didiskusikan lebih lanjut. Kemudian perlu didetailkan apa yang akan dilakukan itu ya. Kemudian nanti bisa konsultasi lagi ya. Sebisa mungkin dalam 2 atau 3 hari ini maksimal sudah menemukan tema yang fix ya. Supaya nanti bisa masih ada waktu untuk mencari tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi itu ya. Baik, Pak. Nanti kami diskusikan dulu lagi saja, Pak. Ya, itu ya Mas Alia ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Pak. Kelompok 5, Mbak Rifana, Sherly, Mbak Winda, Mbak Rosilana, Ajriatul Aini, Fatihatul Zahra, dan Ibnu Fadilah. Silahkan. Oke, Pak, izin mewakili kelompok 5. Ya. Untuk kelompok 5 itu tema yang kita ambil adalah pemodelan pengguna pay letter atas umat muslim sebelum tahu sebuah ilmu kajian fikih bahwa pay letter itu merupakan salah satu bagian dari riba. Studi kasusnya nanti itu adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Pay letter itu apa Mbak? Bisa dijelaskan? Pay letter itu seperti ketika kita berbelanja, itu sistemnya cicilan dengan bunga yang murah, seperti itu Pak. Jadi kita belanja dulu, bayarnya nanti, seperti itu. Ya. Terus objek yang mau dimodelkan berarti apa? Objek yang ingin dimodelkan itu pengguna pay letter-nya. Jadi pengguna pay letter. Iya, apakah ada penurunan setelah tahu bahwa itu ada unsur ribanya atau terjadi anomali seperti itu, Pak? Ya, jadi jumlah pengguna pay letter ya, dia bertambah dan berkurang. Ya bertambah karena apa? Itu harus Anda cari nanti ya. Bertambah karena mungkin promosi-promosi dari penyedia jasa pay letternya, terus karena mungkin dan lain sebagainya, itu perlu Anda cari. Kemudian dia berkurang karena apa? Karena faktor itu ya, pemahaman tentang hukum dari pay letter itu, bahwa hukumnya haram karena itu bagian dari riba. Berkurang karena apa lagi? Karena apa lagi? Bisa dicari nanti. Kemudian setelah mendapatkan itu ya, mendapatkan data atau mendapatkan ya faktor-faktor yang mempengaruhi model itu bertambah atau berkurang karena apa, itu bisa dimodelkan nanti. Terus tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk sebentar Pak. Tujuannya untuk memprediksi keadaan pengguna pay letter di masa yang akan datang agar
setelah tahu bahwa itu masuk dalam unsur riba, harapannya itu umat muslim sedikit demi sedikit menghindari hal itu, seperti itu Pak. Oke ya, jadi enggak masalah ya, itu bisa ya. Meskipun Anda perlu berburu data yang ini ya, yang gigih ini ya, karena mungkin data pay letter kan tidak tersedia banyak ya, tidak tersedia banyak di website atau di pustaka-pustaka gitu ya, jurnal, di buku mungkin tidak terlalu banyak. Jadi Anda perlu menggali dari pelakunya, dari penyedia jasanya, begitu ya, bisa wawancara, bisa pakai kuesioner dan seterusnya. Oke, gitu ya Mbak Rifana. Oke Pak. Ada yang mau disampaikan? Cukup Pak. Oke ya, cukup ya. Berikutnya kelompok 6. Ada Irna Ayu, Alfi, Putri, Silvi, Farah, dan Rofiqatul Khofifah. Silahkan salah satu. Izin mempresentasikan judul kami, Pak. Ya. Izin bertanya sebelumnya, Pak, apakah topiknya itu harus berkaitan sama Islam? Sama masalah keumatan. Ya. Masalah keumatan. Masalah keumatan itu masalah yang dialami atau dihadapi oleh umat Islam gitu ya, dan itu tidak dipedulikan atau tidak dihadapi oleh umat yang lain yang selain Islam begitu. Baik, dari kelompok kami ada beberapa tema yang masih perlu didiskusikan. Jadi mungkin kalau yang hasilnya nanti berbeda dengan yang diajukan sekarang, apakah boleh, Pak? Boleh aja. Oke, makasih, Pak. Kalau untuk saat ini mengarah ke satu topik, judulnya pengaruh circle pertemanan terhadap semangat belajar mahasiswa Muslim. Kurang lebih gitu, Pak. Ya, semangat belajar mahasiswa Muslim itu kan terlalu umum ya. Bedanya semangat belajar mahasiswa Muslim dengan non-Muslim apa? Kalau misalkan semangat mahasiswanya diganti dengan rata-rata IPK, apa boleh, Pak? Tidak, bukan masalah semangat atau rata-rata IPK-nya, tapi objeknya itu ya. Objeknya itu kan mahasiswa Muslim itu kan terlalu luas, gitu ya. Terlalu luas gitu, dan kurang spesifik gitu ya. Beda tadi dengan misalkan kelompok 2 kalau nggak salah ya, yang kedisiplinan santri Nurul Ummah. Itu kan jelas, itu kan masalah keumatan karena objeknya adalah santri Nurul Ummah gitu ya. Kan jelas masalah keumatan ya. Bukan santri yang lain, bukan santri di pondok pesantren yang lain, tapi santri di Nurul Ummah gitu ya. Yang diangkat sebenarnya tidak harus kedisiplinan, tapi juga kemampuan baca kitab kuningnya juga boleh, tapi tetap di santri Nurul Ummah. Atau kemampuan menghafal Qur'annya juga boleh, ya kan? Atau misalkan perkembangan akhlaknya kan juga boleh. Tapi kan objeknya sudah pasti itu ya, sudah terdefinisi dengan pasti, yaitu santri Nurul Ummah. Nah, sementara Anda itu kan mahasiswa Muslim itu kan terlalu terbuka objeknya itu, tidak spesifik gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda rinci lebih lanjut. Baik, Pak. Nanti insya Allah akan segera didiskusikan. Ya, jangan hanya mahasiswa Muslim ya, tapi misalkan mahasiswa kalau mahasiswa itu ya mungkin di suatu prodi ya, tapi itu nanti juga akan susah mengambil datanya ya. Ya kecuali dengan tadi ya wawancara, kuesioner gitu ya. Cuma apa yang membedakan mahasiswa prodi itu dengan prodi yang lain itu kan juga harus dijawab dengan jawaban yang logis ya. Kalau pesantren kan memang masing-masing punya kekhasan ya,
masing-masing punya sistem ya, punya sistem pembelajaran. Jadi tidak bisa disamakan Pondok Pesantren Nurul Ummah dengan Pondok Pesantren Al Munawwir, tidak bisa, karena masing-masing ada sistemnya gitu ya. Nah, kalau program studi, apakah program studi A dengan B itu sistemnya berbeda, itu kan questionable ya, dipertanyakan ya, benar tidak berbeda gitu. Kalau beda, bedanya apa? Kan karena mahasiswa itu kan kehidupannya kan sangat cair ya, dia kan bisa kemana-mana, bisa berinteraksi dengan siapa saja begitu. Mahasiswa di suatu program studi ya. Beda dengan pesantren. Pesantren itu kan spesifik di situ, dia ada di situ ya, hidup di situ, mengalami sebuah proses pembelajaran di situ. Jadi bisa bisa dibilang suatu objek yang sangat spesifik ya. Nah, ketika kita memodelkan suatu objek itu memang harus dipastikan objek itu sangat spesifik dan dia tertutup ya. Tertutup itu artinya interaksinya itu bisa kita pastikan terbatas, tidak sangat open sehingga pengaruh-pengaruh dari luar itu bisa mempengaruhi juga begitu ya. Jadi harus objeknya yang tertutup gitu ya, istilahnya objek yang tertutup gitu ya, yang sesuatu yang terjadi pada objek itu ya memang yang dipengaruhi dengan lingkungan itu, tidak ada pengaruh dari luar lingkungan itu, kira-kira begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, nanti perlu diperjelas. Jadi yang belum spesifik tadi kelompok 4 dan 6 ya. Nah, saya kira kelompok 4 dan 6 harus segera menemukan temanya. Tidak boleh terlalu lama ya, 2 atau 3 hari ini. Kalau sudah ketemu, silahkan konsultasi ke saya, menghubungi saya, supaya bisa kita pastikan apakah sudah oke atau belum temanya. Kalau sudah oke, nanti bisa kita lanjutkan gitu ya, prosesnya bisa dilanjutkan gitu, supaya tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Cukup Pak. Yang lain, kelompok yang lain ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, silahkan mulai sekarang bisa bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada pada timeline itu ya, dan timelinenya sudah saya kirim ke grup WhatsApp, bisa dilihat menjadi pedoman dalam mengerjakan proyek ini ya, proyek pemodelan. Anda bisa melihat laporan-laporan dari kakak-kakak tingkat Anda yang lain supaya punya gambaran ya, punya gambaran bagaimana Anda akan bekerja nantinya gitu ya, dan bagaimana Anda melaporkan hasil pekerjaan Anda. Saya kira begitu ya yang kita bahas di kesempatan siang ini. Kemudian untuk besok hari Senin depan kita sudah mulai presentasi hasil atau presentasi ini ya, tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Nah, nanti sistem presentasinya berdasarkan yang mengirim pertama kali di grup ya. Jadi semua laporan itu dikirim di grup ya, tidak dijapri ke saya, tapi dikirim di grup. Supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa membaca, bisa belajar dari laporan Anda ya. Dan nanti supaya lebih cepat, nanti mungkin Anda tidak perlu presentasi ya, tapi akan saya review langsung dan saya berikan masukan-masukan gitu ya. Karena kita
masih online ya, jadi supaya tidak terlalu memakan banyak waktu yang nanti berimbas pada banyak hal ya. Nanti akan saya berikan masukan-masukan, berikan feedback dan koreksi, nanti silahkan ditindaklanjuti dan dilaporkan pada pertemuan berikutnya. Saya kira begitu ya nanti prosesnya. Jadi silahkan dikirim paling lambat sebelum kuliah dimulai sudah dikirim ya. Meskipun nanti juga saya perlu waktu sebenarnya untuk membaca ya. Untuk membaca dan untuk memberikan feedback dari laporan Anda begitu. Jadi kalau bisa dikirim malam harinya ya, malam Senin itu lebih bagus karena saya punya waktu untuk membaca yang Anda tulis gitu. Baik, begitu ya kuliah kita di hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.